Terima kasih kepada peserta MOOCs Masif Open Online Course yang telah hadir pada mata kuliah penerapan Community Policing pada penanggulangan kejahatan anak. Minggu lalu saya menjelaskan proses tahapan upaya-upaya penanggulangan dari upaya preemptif, preventif, represif, sampai rehabilitasi. Minggu ini saya akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam suatu kejahatan, khususnya kejahatan tawuran. Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur di dalam peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang dikembangkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kemudian Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang perubahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi dalam hal ini menjadi satu aturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah memberikan perlindungan terhadap anak. Kemudian turunannya adalah peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan peraturan Jaksa Agung Nomor 6 garing A J.A garing 04 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi. Jadi, anak-anak yang dalam hal ini berhadapan dengan hukum yang belum berumur 12 tahun, maka penyelesaiannya melalui diversi. Ini menjadi dasar hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini masih berumur di bawah 12 tahun. Jadi pertanyaannya begini, Ibu, bagaimana kalau anak-anak yang sudah lebih dari 12 tahun? Apakah mereka harus diproses secara hukum, secara sistem peradilan pidana, ataukah menggunakan diversi? Dalam hal ini jelas dalam regulasi di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan kemudian Peraturan Pelaksana Nomor 65 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun itu diselesaikan dengan menggunakan proses diversi. Itu sangat berbeda dengan peradilan pidana anak, di mana hakim dalam hal ini tidak menggunakan toganya, begitu juga jaksa, begitu juga dengan pengacara. Jadi dalam hal ini pihak-pihak atau penegak hukum tidak menggunakan baju toga dalam proses persidangan. Ya, kemudian siapa anak yang berhadapan dengan hukum? Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana sistem peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dan kemudian anak yang menjadi saksi tindak pidana yang dimana anak belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri. Jadi siapa anak yang berhadapan dengan hukum? Kita bisa membaginya anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang belum berusia 12 tahun dan kemudian belum berumur 18 tahun. Dalam hal ini pelaku tindak pidana kejahatan. Terus kemudian anak menjadi korban dan anak menjadi saksi. Jadi ada 3 anak yang kategori atau golongan anak yang berhadapan dengan hukum. Dibagi dalam hal ini pelaku yang belum berumur 12 tahun tapi belum genap 18 tahun ya. Selanjutnya anak yang dalam hal ini menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam hal ini belum berumur 18 tahun. Kemudian prinsip perlindungan anak berhadapan dengan hukum menggunakan Konvensi Hak Anak dan kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya. Jadi prinsip untuk perlindungan anak berhadapan dengan hukum adalah untuk melindungi anak agar masa depannya tidak dirugikan dari kasus yang dialaminya. Kemudian proses dalam sistem peradilan pidana anak tahapannya ada penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
Kemudian proses tahapan rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum, minggu lalu kan pernah saya sampaikan bahwa upaya represif adalah upaya terakhir dalam penanggulangan anak. Jadi kalau terjadi penanganan anak berhadapan dengan hukum dengan proses represif melalui proses penyidikan, penuntutan sampai proses peradilan dan serta proses tahapan rehabilitasi sosial, upaya untuk mencegah agar tidak berulang kejahatan itu. Ya, itu prinsipnya sebenarnya. Tidak memberikan hukuman yang berat, tidak memberikan hukuman yang menyengsarakan masa depan anak, tapi dalam hal ini berusaha untuk mencegah suatu kejahatan agar tidak terjadi atau berulangnya kejahatan. Ini menjadi upaya yang dilakukan dalam proses perlindungan anak berhadapan dengan hukum. Dalam proses diversi pada tahapan penyidikan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di mana diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada tahapan penyidikan, di mana proses ini dilakukan melalui restoratif justice, penyelesaiannya dengan adanya perdamaian antara para pihak, di mana diversi bisa dilakukan untuk anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang belum berusia 12 tahun dan diduga melakukan tindak pidana di mana bukan kejahatan yang berulang dan bukan menyebabkan adanya korban kematian. Penyidik memfasilitasi proses diversi kerjasama dengan unit PPA serta adanya pelaku, korban, dan keluarga yang sepakat untuk masuk pada tahapan diversi. Jadi di kepolisian itu dikenal namanya restoratif justice. Dengan Perpol nomor 8 tahun 2021 menyebutkan bahwa untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini yang sudah di atas 12 tahun, maka prosesnya menggunakan RJ atau restoratif justice yang penyelesaiannya di luar pengadilan. Kalau anak-anak di bawah 12 tahun, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak dan Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa pedoman pelaksanaan diversi ini di mana anak-anak itu belum berumur 12 tahun dan para pihak sudah sepakat bahwa penyelesaian ini menggunakan yang namanya diversi, ya, penyelesaian di luar pengadilan. Sebenarnya pada dasarnya mereka sepakat bahwa dilakukanlah proses damai yang kemudian proses damai ini dalam hal ini ada kesepakatan untuk proses ganti rugi, ada kesepakatan untuk misalnya ada kerusakan misalnya secara fisik dia mengalami perlu pengobatan, maka akan diproses dengan proses pengobatan dan kemudian juga perlu psikologi, maka akan diberikan psikologi kepada anak yang menjadi korban maupun anak pelaku dalam hal ini. Ya, pada dasarnya diversi di penyidikan seperti itu. Kalau yang di atas 12 tahun mereka menggunakan yang disebut dengan RJ restoratif justice yang dikenal di kepolisian dan kemudian diatur di Perpol nomor 8 tahun 2021. Selanjutnya pada tahapan proses penuntutan, di mana proses diversi ini menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan pidana dengan restoratif justice, penyelesaian dengan adanya perdamaian antara para pihak. Diversi bisa dilakukan untuk anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang belum berusia 12 tahun diduga melakukan tindak pidana di mana bukan kejahatan yang berulang dan bukan menyebabkan adanya korban kematian. Penuntut memfasilitasi proses diversi. Tadi hampir sama tahapan proses di penyidikan maupun tahapan proses di penuntutan. Jadi kalau tidak dapat proses diversi di penyidikan, maka penuntut umum juga memfasilitasi bahwa penyelesaian perkara ini bisa digunakan yang namanya diversi. Oke, selanjutnya pada tahap proses peradilan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi adalah sama pengalihan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada tahapan peradilan
peradilan ini, di mana proses dilakukan juga dengan menggunakan restoratif justice, penyelesaian dengan adanya perdamaian antara para pihak. Diversi bisa dilakukan untuk anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang belum berusia 12 tahun, dengan melakukan tindak pidana di mana bukan kejahatan yang berulang dan bukan menyebabkan adanya kematian, atau dalam hal ini hakim bisa memfasilitasi proses diversi. Jadi proses diversi ini pada tahapan penyidikan ada, pada tahap penuntutan juga ada, pada tahapan peradilan difasilitasi oleh hakim, dan kemudian ada upaya rehabilitasi sosial. Program rehabilitasi ini meliputi bimbingan sosial, bimbingan fisik, bimbingan keagamaan, yang dalam hal ini menjadi penting untuk dilakukan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, agar kondisi anak-anak setelah menjalani putusan ini tidak berdampak pada psikologisnya, tidak berdampak pada fisiknya, dan tidak berdampak bahwa dia menjadi murung, menjadi sedih, kemudian menjadi merasa bahwa dia terasing dari masyarakat. Jadi rehabilitasi ini sebagai upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kondisi anak berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum. Penyuluhan, terapi psikologis, terapi emosional, terapi vokasional dengan dukungan keluarga menjadi hal yang harus dilakukan agar antara psikolog, kemudian antara pembimbing anak, dan kemudian antara orang tua bisa bersinergi dalam memberikan dukungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk dapat kembali ke masyarakat. Dukungan keluarga itu secara emosional untuk pemulihan emosi dengan harapan dapat menemukan skill dan jati diri yang berproses dalam rehabilitasi selama yang dilakukan. Menjadi hal yang penting untuk anak agar ke depan anak tidak lagi melakukan kejahatan yang sama, khususnya kejahatan dalam penanggulangan karena kejahatan tawuran anak. Jadi kejahatan tawuran anak perlu dilakukan pencegahan, kemudian dalam proses pencegahan ini polisi dan komunitas masyarakat atau community policing bersama-sama berfungsi untuk mencegah kejahatan tawuran yang dilakukan anak, dan berharap bahwa kejahatan tawuran anak ini bisa menjadi upaya dalam penanggulangannya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana upaya penanggulangan, dalam hal ini preemptif, preventif, represif, dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Dalam penanggulangan ini ada metode atau strategi yang bisa dilakukan melalui community policing, ya. Pemolisian masyarakat, dan kemudian komunitas masyarakat itu bisa bersama-sama dengan polisi, ya, untuk mencegah terjadinya kejahatan tawuran anak. Perlu dibangun suatu upaya yang lebih sinergi, yang lebih humanis, dan kemudian dengan perkembangan teknologi, ya, informasi dari masyarakat ini perlu dikaji polisi dalam yang namanya dikenal dengan predictive policing. Jadi bagaimana komunitas masyarakat, community policing ini dapat bekerja dengan baik dan didukung teknologi, bisa dengan CCTV, kemudian bisa dengan pertemuan antar warga dengan polisi melalui lapor polisi secara teknologi atau melalui WA group, kemudian menjadikan masyarakat dan polisi yang menganggap bahwa bukan tanggung jawab polisi saja, tapi tanggung jawab seluruh warga masyarakat agar kejahatan tawuran anak ini bisa dicegah, ya, dengan upaya-upaya yang bisa dibangun dalam satu community policy, dan kemudian data-data ini terintegrasi dalam data-data kepolisian. Misalnya masyarakat membuat CCTV, kemudian melaporkan ke polisi, dan kemudian polisi bisa mengakses dan bisa memprediksi bahwa kejahatan ini bisa dicegah dengan upaya-upaya preemptif, preventif, upaya represif, juga upaya rehabilitasi. Terima kasih kepada peserta MOOCS yang telah hadir dan mengikuti proses pembelajaran terkait
penanggulangan kejahatan anak melalui community policing, ya, sebagai upaya yang sangat penting untuk dilakukan. Oke, baik, sampai ketemu lagi. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih telah berpartisipasi bagi peserta MOOCS untuk mata kuliah penerapan community policing dalam penanggulangan kejahatan tawuran anak. Bye-bye, jangan lupa buka idols-nya.